adalah tentang induksi matematika. Induksi matematika itu sebenarnya adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menemukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Jadi dia ada langkah-langkah pembuktiannya, yaitu adalah langkah yang pertama, kita cari tahu untuk n sama dengan 1 cocok atau enggak. Langkah kedua, n sama dengan k, itu untuk sementara dianggap cocok. Terus kemudian pada saat yang ketiga, kita tentukan pola untuk yang n sama dengan k plus 1 dengan asumsi yang kedua itu adalah cocok. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya memang benar, berarti memang rumusnya adalah seperti itu. Jadi pada saat kita mau membuktikan satu rumus, ini sebenarnya adalah lanjutan daripada notasi sigma. Jadi masih ada hubungan dengan notasi sigma, di mana suku yang paling terakhir di sini itu sebenarnya adalah suku ke n. Ini un. Jadi pada saat kita mau mencari daripada rumus penjumlahan ini semua, ini itu sebenarnya adalah Sn sebenarnya. Kalau misalkan terkait sama materi punya kelas 8 atau kelas 9, yaitu tentang barisan dan deret, atau mungkin di kelas 10 beberapa sekolah kan juga ngajarin untuk barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ini kan dia ada UN sama SN. Misalnya saya tuliskan untuk yang baru aja. Di sini ada 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis U4, itu adalah 9. U4 itu maksudnya nilai daripada suku keempat. Tapi kalau misalkan kita mau menjumlah S4, itu pengertiannya adalah 3 ditambah sama 5 ditambah 7 ditambah 9. Jadi S4 itu adalah jumlah sampai suku keempat. Nah, ini kita diminta untuk membuktikan daripada rumus untuk Sn. Apakah benar rumusnya seperti itu? Nah, kalau kita mau membuktikan rumus, kita harus ngikutin langkah itu. Untuk n sama dengan 1. Rumus yang pertama, untuk n sama dengan 1, kita substitusi ke Sn. Di sini kan ada rumus setengah n plus 1, n-nya kita ganti sama dengan 1 ini. Setengah kali 1 dikali 2, berarti hasilnya 1. Nah, sekarang kemudian ini kita cocokin dengan yang ini. Nah, ini cocok. Berarti ini benar. Nah, terus kemudian kita lanjutin dengan langkah yang kedua, yaitu kita ganti untuk n sama dengan k. Ini langkah kedua, n sama dengan k. Berarti kalau misalkan kita tuliskan, polanya akan menjadi 1 ditambah sama 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. N-nya diganti dengan k, ini juga diganti dengan k. Berarti setengah kali k plus 1. Pada saat kita masukin untuk pembuktian yang ketiga, untuk n sama dengan k plus 1, sebaiknya kita tuliskan polanya yang tadi, tapi sekarang kita tambahkan k plus 1. 1, 2, 3, 4, sampai sini kan sama persis, ditambah dan seterusnya k. Nah, sekarang barisannya nambah. Ini k, terus kemudian di sini nambah k plus 1, karena kan dia maunya kan untuk sampai suku yang berikutnya. Nah, sekarang n-nya yang di sebelah sini, n-nya yang ini, itu diganti dengan k plus 1. Jadi kita tinggal tulis sama dengan setengah k plus 1, ini diganti sama k plus 1, berarti yang ini, ini kurang ya, ini kurang n-nya. Ini berarti diganti dengan k plus 2. Nah, sekarang kita mau buktiin. Yang sebelah kanan itu nggak boleh dikutak-katik sama sekali. Nah, sementara yang sebelah kiri, yang ini, tadi kan sudah ada ini kan? Ya bukan? Jadi kan itu sama persis. Jadi ini kita bisa tinggal ganti setengah k plus 1. Terus ini tetap k plus 1. Nah, sekarang kita tulis untuk pembuktian ruas kiri, yang ruas kanan jangan diapa-apain. Ini tetap aja seperti itu, jangan dikotak-katik. Terus kemudian kita tulis untuk pembuktian ruas kiri. Idenya adalah pemfaktorannya. Jadi kita cari tahu unsur yang sama. Saya tuliskan dulu. Setengah kali k plus 1. Terus kemudian di sini ada k plus 1. Kita faktorin. Karena di sini itu ada setengahnya. Berarti setengahnya ikut saya faktorin sekalian. K plus 1. Berarti sisanya adalah k. Ini masih ada k-nya. Berarti di sini masih ada 2-nya. Karena di sini kan nggak ada setengahnya. Kalau misalkan kita tulisin, kan kita bisa tulisin setengah kali 2 kayak gitu. Nah, jawabannya kan cocok. Berarti kesimpulannya, rumusnya itu benar. Berarti kita sudah bisa membuktikan rumus Sn itu. Jadi memang benar bahwa rumus Sn-nya yang itu. Yang kedua, beberapa punya pola yang agak berbeda, tetapi cara membuktikannya masih tetap sama. Jadi kita tulisin
pembuktian yang pertama untuk n sama dengan 1, berarti soalnya adalah 2 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat n min 1, substitusi n-nya 2 pangkat 1 min 1, berarti sama dengan 2 dikali sama 1. 2 dikali sama 1. Kok nggak cocok ini ya? Ini n-nya disubstitusi. Oke. 2 pangkat 1, 2. 2 kurangi 1. Berarti 1. Berarti ini hasilnya 2. Berarti kalau kayak gini dia nggak cocok ya. 1. Ini coba lihat. Ini ada pola yang aneh nih. 2 pangkat 2. Ini kayaknya salah ketik deh. Ini coba lihat. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat n. Masa ini 1? Bukannya ini harus 2 pangkat 1. Ini kayaknya salah ya soalnya. Oke, berarti dalam hal ini masih terbukti benar kalau misalkan itu soalnya diganti 2. Nah, sekarang, tapi kalau misalkan soalnya tetap 1, berarti tinggal tulisin di sini tidak terbukti. Udah gitu doang. Tapi kalau misalkan soalnya kita sekarang ganti, satunya kita ganti 2, maka kita bisa kerjain. Jadi kita bisa kerjain untuk langkah berikutnya, I sama dengan, langkah kedua, untuk N sama dengan K, tulis dulu. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat N, 2, 2 pangkat, oh ini diganti K ya. Ini K, 2, 2K, N1. Terus kemudian pada saat kita ganti untuk yang ketiga, N sama dengan K plus 1, berarti ini tetap, 2 pangkat 2 tetap, 2 pangkat 3 tetap, 2 pangkat 4, terus kemudian 2 pangkat K, terus kemudian nambah satu lagi ya, 2 pangkat K plus 1, sama dengan N-nya ini tinggal diganti. 2 pangkat K plus 1, min 1. Yang sebelah kanan jangan diapa-apain, yang sebelah kiri diganti, yang ini diganti dengan ini. Jadi kita tinggal tulis 2 pangkat 2K min 1, terus kemudian ada 2 pangkat K plus 1. Terus kemudian ruas kirinya diekspansi. Ya kita tinggal lihat, ada yang bisa ditambah nggak? Ada yang bisa difaktorin nggak? Ini dikaliin aja, berarti 2 pangkat K plus 1 dikurangi 2, ditambah 2 pangkat K plus 1, berarti kita bisa tambahin, ini sama ini bisa tambah ya. 2 kali 2 pangkat K plus 1 minus 2. Ini di sini ada 2-nya keluar. Berarti kita bisa faktorin 2-nya. Berarti 2 pangkat K plus 1 minus 1. Cocok ya? Berarti kita tinggal tulis terbukti. Oke, contoh berikutnya agak lebih susah lagi karena dia bentuknya pecahan. Sama caranya, berarti kita tinggal tulisin pembuktian untuk yang pertama, yaitu adalah N sama dengan 1. Dicari N dibagi sama N plus 1, berarti 1 dibagi sama 2. Cocok ya? Terus kemudian untuk yang kedua, yaitu untuk N sama dengan K, ditulis apa adanya dulu, dibagi, sama persis ya, jangan dikaliin ya, jangan ditulis perkalian. Kita bagi 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per N kali N plus 1 sama dengan, oh bukan N ya, tapi adalah K, karena kan sudah diganti. N sama dengan K, berarti di sini ada K plus 1. Terus kemudian ini ganti K per K plus 1. Terus kemudian untuk yang ketiga, yaitu adalah untuk N sama dengan K plus 1, polanya bertambah 1 lagi. 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah dan seterusnya 1 per K kali K plus 1. Terus kemudian ditambahin lagi 1 biji. 1 per K plus 1 dikali sama K plus 2. Terus kemudian N-nya ini diganti. K plus 1 dibagi sama K plus 2. Ini semua kita bisa ganti, yaitu adalah ini. K dibagi sama K plus 1 ditambah sama 1 per K plus 1 sama K plus 2. Tujuannya adalah kita membuktikan supaya sama kayak itu. Nah, sekarang disamain nyebut K plus 1, K plus 2. Berarti di sini kurang dikali dengan K plus 2. Tambah 1, dibuka, dikaliin masuk. Tambah 1 dibagi K plus 1, K plus 2. Yang atas kita bisa faktorin. K plus 1-nya bisa dicoret.
Ini bisa dicoret. Berarti kita akan mendapatkan K plus 1 dibagi K plus 2 dan terbukti. Oke, contoh berikutnya. Meningkat ya, makin lama makin susah dikit. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya bentuk dalam notasi sigma, sebaiknya kita ganti dia supaya dia itu lebih terjabarkan. Karena kalau misalkan kita tulis kayak seperti ini, susah untuk membuktikannya. Karena ada beberapa yang dia itu nggak muncul di dalam notasi sigma. Jadi kita buka ya, K sama dengan 1 disubstitusi ke soal, berarti K-nya ini diganti 1. Langsung aja ya, 2 kali 1 kurangi 1 berarti 1 dibagi sama 3 pangkat 1. Ditambah K-nya diganti 2, berarti 3 dibagi sama 3 pangkat 2. Terus kemudian K-nya dimasukin 3, 5 dibagi sama 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai kira-kira ada pola. K sama dengan 4 dimasukin berarti dapatnya 7 dibagi 3 pangkat 4, dan seterusnya. Terus kemudian sampai yang terakhir, N. Berarti 2N min 1 dibagi 3 pangkat N sama dengan soalnya 1 minus 3 pangkat N. Nah, kemudian dikerjain kayak seperti biasa. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, 1 minus N plus 1 dibagi 3 pangkat N diganti 1 minus 2 dibagi 3 pangkat 1, berarti sama dengan 3 dikurangi 2 per 3. Hasilnya adalah sepertiga dan cocok. Terus kemudian bagian yang kedua, untuk N sama dengan K, berarti diganti. Tetap ditulis panjang kayak gitu ya. Dibagi 3 pangkat 2, ditambah 5 dibagi 3 pangkat 3, dan seterusnya. Ditambah, dan seterusnya. 2 pangkat K min 1 dibagi sama 3 pangkat K, sama dengan 1 minus K plus 1 dibagi 3 pangkat K. Oke, terus kemudian untuk langkah yang ketiga, N sama dengan K plus 1, ditulis, kayaknya tempat saya nggak cukup, ya sudah nanti tinggal nambah. 3 dibagi 3 pangkat 2, 5 dibagi 3 pangkat 3, ditambah 7 dibagi 3 pangkat 4, dan seterusnya. Terus kemudian di sini kita punya 2K min 1 dibagi 3 pangkat K, ditambah lagi 2K plus 1 min 1 dibagi sama 3 pangkat K plus 1. 1 minus K plus 2 dibagi 3 pangkat K plus 1. Oke, yang ini diganti, yaitu adalah 1 minus K plus 1 dibagi sama 3 pangkat K, ditambah soalnya ini dibuka, 2K plus 1 per 3 pangkat K plus 1. Hasilnya harusnya yang sebelah kanan, jadi maksudnya ini jangan dikotak-atik. Nah, sekarang saya tulis ini di halaman berikutnya. Saya tambahkan untuk slide-nya. Terus kemudian soalnya ini saya tulis 1 minus K plus 1 per 3 pangkat K. 1 minus K plus 1 per 3 pangkat K. Terus kemudian berikutnya 2K plus 1 ditambah 2K plus 1 dibagi dengan 3 pangkat K plus 1. 3 pangkat K plus 1 tujuannya mau hasilnya itu sama kayak seperti yang sebelah kanan. 1 minus K plus 2, 1 minus K plus 2 dibagi sama 3 pangkat K plus 1. Oke, yang sebelah kanan jangan dikotak-atik. Ini difaktorin minusnya karena ini kan ada minusnya. Di satu tulis K plus 1, 3 pangkat K. Kalau nggak mau bingung ya berarti yang ini dipecah 3 pangkat K dikali 3. Terus kemudian kita samain nyebut. Penyebutnya berarti kita punya 3 pangkat K dikali sama 3. Berarti ini harus dikali 3 ya. K tambah 1 ditambah 2K tambah 1. Berarti hasilnya adalah yang bagian atas 3K tambah 3 ditambah 2K tambah 1. Ini 3 pangkat K plus 1. Jadi penyebutnya udah cocok. Oke, ada kesalahan ya. Di sini kan difaktorin minus, cuma di sini tuh harusnya minus juga. Jadi di sini harusnya ada minus dikali masuk. Berarti harusnya 2K min 2K min 1. Jadi kalau kita tulis di sini
3K min 2K berarti adalah K, 3 min 1 adalah 2. Cocok ya? Jadi tinggal tulis terbukti. Oke, untuk contoh berikutnya. Nah, ini lebih susah. Karena kalau yang atas, itu dia ada patokan. Kalau yang ini dia nggak ada patokan. Jadi maksudnya kalau yang soal-soal sebelumnya, soal-soal ini kan ada hasil dari sebelah kanan kan. Hasil dari sebelah kanan itu memungkinkan kita untuk melihat itu harus diarahkan kemana. Ini kan ada hasilnya kan. Terus kemudian ini juga Nah, tapi kan ini nggak ada hasilnya. Jadi kita harus mengarahkan ke yang kedua sebenarnya. Sama kayak seperti tadi, cuma kalau yang tadi kan ada patokannya. Jadi kita gampang untuk mengarahkan. Ini lebih susah. Di sini dia maunya semua bilangan positif, berarti hanya berlaku untuk bilangan positif. Berarti kita kalau mau ngambil untuk n sama dengan 1, hati-hati ya, karena di sini ada batasan bilangan positif n. Jadi di sini kita boleh ngambil untuk n sama dengan 1, karena kan itu termasuk bilangan positif. N sama dengan 1, kita substitusi ke soal. 3, 2 pangkat N ditambah sama 2 pangkat 2N plus 2. 2 pangkat 2N plus 2. Oke? Nah, N-nya sama dengan 1 disubstitusi, 3 pangkat 2 ditambah sama 2 pangkat berapa ini? 4 ya. Berarti hasilnya adalah 9 ditambah sama 16. Dan ini 25. Tinggal ditulis bahwa dia itu habis dibagi 5. Karena tujuannya adalah membuktikan bahwa dia habis dibagi 5. Yang kedua, kita bisa tulis untuk N sama dengan K, berarti kita nulisnya kayak gini, 3 pangkat 2K ditambah sama 2 pangkat 2K tambah 2, kita tulisnya habis dibagi 5, berarti kita tulisnya kayak gini, 5P. Pakai variabel yang lain boleh ya, 5M boleh, 5N boleh, terserah. Pokoknya kita tahu bahwa dia itu habis dibagi 5. Terus kemudian yang ketiga, dan itu akan menjadi patokan untuk yang berikutnya, N sama dengan K plus 1, jadi kalau misalkan kita tulis, yang ini kita ganti dengan K plus 1 ya N-nya. Kita bisa tulis 3 pangkat 2 K plus 1. Terus kemudian ada 2. 2K plus 1 ditambah 2. Terus kemudian disederhanain dulu. 3 pangkat 2K ditambah sama 2. Terus kemudian 2 pangkat 2K ditambah sama 4. Nah, sekarang kita harus arahkan ke sini. Karena ini adalah patokannya. Cuma agak susah sedikit ya. Di situ 3 pangkat 2K plus 2. Berarti seharusnya kita pecah. Kita pecah maksudnya seperti ini. 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2. Maksudnya 9. Terus kemudian di sini ada, ini kan di sini kan 2 pangkat 2K plus 2. Berarti kita cara nulis kayak gini. 2 pangkat 2K plus 2. Terus kemudian di sini ada 2 pangkat 2. Terus diganti angka aja. Terus kemudian saya tambah-tambahkan sesuatu. Berarti di sini ada 9, 3 pangkat 2K. Terus kemudian di sini saya letakkan agak jauh, 4. Di sini ada 2 pangkat 2K plus 2. Nah, sekarang saya mau bikin agar supaya dia nyambung. Karena dia kan harus ada 3 pangkat 2K sama 2 pangkat 2K plus 2. Saya tulis pakai warna lain agar supaya kita tahu bahwa dia ada pertambahan tertentu. Jadi di sini saya mau tambahkan, di sini mau ada 2 pangkat 2K plus 2. Supaya dia nanti itu bisa difaktorin, dia bisa muncul 3 pangkat 2K sama 2 pangkat 2K plus 2. Cuma kalau misalkan saya tulis cuma seperti itu aja, berarti kan dia kan nggak bisa difaktorin. Berarti kita harus munculin angka 9 sekalian, supaya 9-nya bisa keluar. Udah? Nah, berarti kan di sini kan kita melakukan perubahan kan. Ada sesuatu yang seharusnya nggak muncul dan kita munculkan. Berarti harusnya di sini kita harus kurangi lagi 9, 2 pangkat 2K plus 2. Kayak gitu. Dan ini nyambung sama ini. Jadi kita bisa tulisin, ini kan min 9, ini 4, min 9 tambah 4, berarti kan min 5. Min 5, 2 pangkat 2K plus 2. Jadi di sini cara pembuktiannya adalah kita tulisin bahwa ini itu adalah 5P kan tadi. Jadi kita bisa tulis 9 dikali sama 5P dikurangi 5 dikali sama itu. 5 dikali sama 2K plus 2. Nah, 5 dikali sama siapapun, berarti kan dia adalah habis dibagi 5. Kadang-kadang ada beberapa guru yang tulis kayak gini. Ini itu adalah, ini nggak usah karena dia sudah benar. Yang ini tinggal ditulis bawahnya adalah habis dibagi
5. Begitu caranya pembuktian. Tapi kadang-kadang ada guru yang nulis kayak gini nih. 45P dikurangi sama 5Q. Jadi ini dianggap Q. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka itu habis dibagi 5. Contoh yang terakhir, sama lagi, dia habis dibagi, cuma dia dalam bentuk variabel. Jadi kalau misalkan kita mau selesai itu, caranya kurang lebih sama. Jadi langkah yang pertama untuk n sama dengan 1 diganti. Soalnya saya tulis dulu 2 pangkat 2n min 1, bukan 2 pangkat, a pangkat 2n min 1 ditambah dengan b pangkat b pangkat 2n min 1, terus kemudian kita ganti, berarti a pangkat 1 ditambah sama b pangkat 1. Dan ini memang habis dibagi dengan a plus b. Terus kemudian yang kedua, n sama dengan k, berarti kita bisa tulis bahwa a pangkat 2k min 1 ditambah b pangkat 2k min 1 itu sama dengan katakanlah m dikali sama a plus b. Jadi maksudnya dia habis dibagi dengan a plus b. Pakai variabel m boleh, pakai variabel yang lain boleh. Terus kemudian yang ketiga, yaitu adalah n sama dengan k plus 1. Berarti kita tinggal tulis a pangkat 2 k plus 1 min 1 tambah b 2 k plus 1 min 1 juga. Jadi disederhanain a pangkat 2k plus 1, b pangkat 2k plus 1. Nah, sekarang kita mau bikin supaya dia jadi min 1 lagi. Berarti supaya dia bisa jadi min 1, berarti kita bisa tulisin kayak gini. A pangkat 2k min 1, supaya balik lagi ke sini, berarti kan saya harus tulis a pangkat 2. Ditambah dengan b pangkat 2k min 1 kali b pangkat 2. Terus kemudian agak dipisah sedikit ya. Terus kemudian saya mau tambahkan sesuatu unsur. A pangkat 2k min 1, ini agak susah ya. Ditambah sama b kuadrat b pangkat 2k min 1. Pada prinsipnya hampir sama kayak seperti tadi. Ini ada a pangkat 2. Nah, sekarang saya ganti pen. Warna ini ya. Nah, sekarang kan kita mau munculin ini sama ini kan. Ini kan sudah ada 2k min 1. Berarti di sini saya harus tambahkan b pangkat 2k min 1. Tapi supaya nyambung dengan ini, kan nanti kan dia kan mau munculin ini kan. A pangkat 2k min 1 ditambah b pangkat 2k min 1. Nah, supaya dia bisa nyambung, berarti di sini harus ada a kuadratnya. Supaya a kuadratnya bisa muncul. Nah, berarti dia di sini harus diminus lagi dengan a kuadrat b pangkat 2k min 1. Karena kan kita tambahkan unsur itu. Nah, sekarang baru kita bisa faktorin lagi. Ada sesuatu yang sama di sini dan di sini. Berarti kita bisa tulis b pangkat 2k min 1. Di sini ada a kuadrat min b kuadrat. Saya teruskan di halaman berikutnya. Tambah lembar. Oke, tulis dulu kerjaannya. A kuadrat sama dengan a kuadrat a pangkat 2k min 1 ditambah b pangkat 2k min 1. Terus kemudian tadi ada b pangkat 2k min 1, b pangkat 2k min 1 sama a kuadrat min b kuadrat. Jadi di sini, tadi kan sudah ada kan ininya, a kuadrat dikali sama, tadi sudah ada nih, m dikali sama a plus b, m dikali sama a plus b dikurangi sama b pangkat 2k min 1. Di sini kita bisa tulis a plus b sama a min b. Berarti di sini kita bisa faktorin ya. Ini kan m dikali sama a plus b, a kuadrat dikurangi sama a plus b-nya ditonjolkan. Ini a min b, kita bisa juga pakai kurung untuk menunjukkan bahwa dia memang habis dibagi sama a plus b. Kan kalau a plus b dikali sama siapa, berarti kan ini semua bisa habis dibagi a plus b. Dan dalam hal ini, ya kalau misalkan a plus b-nya itu mau ditarik di luar, kayak seperti itu boleh. MA kuadrat dikurangi A min B dikali sama B pangkat 2K min 1. Nah, ini berarti sudah terbukti untuk yang tadi.
Demikian adalah penjelasan tentang induksi matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.